Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Helma sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan kepada penonton serta teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati. Pada kesempatan ini, saya Sri Ratih Pancadewi Putri, NIM 19042035 jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan rekan saya Indri Manisa Fardi, NIM 19042137 jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kami akan membahas tentang kue cuak. Latar belakang dari kue ini adalah cemilan premium yang berbentuk roti. Cemilan ini memiliki rasa manis yang sangat cocok untuk dijadikan penganjal pada saat lapar. Karena rasa kadar gula dalam kue ini dapat mengenyangkan perut. Cemilan cuak ini merupakan cemilan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang premium dan harganya pun juga tidak terlalu mahal. Visi dari usaha ini adalah menjadi pengusaha cemilan premium cuak yang terfavorit. Sedangkan misinya itu adalah memberikan cemilan yang enak dan berkualitas premium, menjual cemilan dengan menggunakan bahan yang terbaik, berkualitas dan menjamin kebersihan, memberikan pelayanan yang maksimal, ramah dan efektif dan efisien, untuk menambahkan pendapatan dan menjadikan cuak sebagai cemilan manis yang digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Adapun tujuan dengan melakukan usaha ini adalah yang pertama untuk menambah penghasilan dan pendapatan, yang kedua untuk membantu keluarga dan untuk membiayai kehidupan, yang ketiga untuk menyalurkan minat dan hobi, yang keempat untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat, dan yang kelima untuk menggunakan waktu agar bisa bermanfaat. Analisis SWT dan strategi pemasaran. Ya, kekuatannya yaitu sangat umum di bidang kue-kue dan toko kue, memiliki rasa yang unik dan sejenis dengan roti, berbentuk kecil dan mudah untuk dimakan, bisa dimakan dengan teh ataupun kopi, usaha rumahan, tersedianya akun pribadi usaha, dan bisa melayani pesanan. Kelemahannya yaitu harga bahan baku yang sedikit lebih mahal dan berubah-ubah. Kedua, peralatan dan teknologi yang digunakan itu menggunakan arus listrik yang cukup banyak. Yang ketiga, harus memiliki followers yang banyak agar bisa mendukung promosi usaha. Dan yang keempat, tidak semua orang suka dan bisa memakan makanan yang manis. Peluang dari usaha ini yaitu yang pertama, anak muda sangat suka dengan usaha yang baru, kekinian dan unik. Yang kedua, tidak banyak orang yang mengetahui akan kue ini sehingga menimbulkan rasa penasaran. Yang ketiga, pemasaran yang mudah dilakukan yaitu dengan melalui media sosial dan juga melalui layanan pesanan. Dan yang keempat itu, usaha ini dapat dikreasikan sehingga dapat menguasai pasar cemilan. Strategi SO dari usaha ini adalah yang pertama, tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, melakukan kreasi pada kue sehingga tidak menimbulkan rasa kebosanan. Yang ketiga, menonjolkan keunikan kue. Yang keempat, menjaga harga agar tetap stabil dan terjangkau. Dan yang kelima, mengelola media sosial agar mudah dijangkau dan mudah diakses oleh orang lain. Yang selanjutnya itu adalah strategi WO yang terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah berkreasi dengan feeling dan rasa serta bentuk dari kue tersebut. Yang kedua, menggunakan modal seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang ketiga, memotivasi diri dengan kekuatan persaingan. Strategi ST dari usaha ini adalah terbagi kepada dua. Yang pertama, menjaga konsep cemilan kue ini agar tetap inovatif. Yang kedua, merawat teknologi agar terawat untuk digunakan dalam kepuasan produksi. Strategi dari usaha ini adalah tetap mempertahankan harga, selalu aktif di media sosial agar bisa memantau para pelanggan, dan berinovasi dan berkreasi atas usaha agar berbeda dari pesaing. Strategi pemasaran yang digunakan dalam usaha ini adalah melalui media sosial seperti Instagram, WA, link, Facebook, dan lain-lain, dan juga melalui promosi dari teman-teman dan keluarga. Usaha bidang usaha yaitu usaha kuliner. Jenis produk itu produk cemilan terbuat dari tepung terigu. Keunikan dan keunggulan dari kue cuks ini yaitu memiliki rasa manis dan creamy serta bentuk yang unik. Usaha yaitu lokasi usaha di rumah komplek Pondok Bunga Blok 16 Ujung Gurun Padang Sumatera
setiap hari buka dari jam 7 sampai jam 3 atau juga dapat dipesan untuk acara. Usaha terhadap lingkungan dalam bidang sosial yaitu produk dikenal oleh banyak orang. Dalam bidang ekonomi yaitu untuk meningkatkan pendapatan, semua orang akan membudidayakan makanan cuaks dengan kopi atau teh di lingkungan alam berdampak positif karena tidak merusak alam. Risiko bisnis dan pengelolaannya. Risiko adalah tren yang selalu berubah di Indonesia. Harga bahan baku yang tidak stabil dan mengelola risiko dapat dilakukan dengan mengimplementasikan SOP dengan baik, pengontrolan kualitas bahan, dan membuat dana cadangan untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada masa depan. Pemasaran yaitu target konsumen anak-anak, toko kue atau kafe, mahasiswa, pegawai, dan pecinta makanan manis. Yang kedua, menjaga persaingan diperlukan upaya pemasaran yang gencar, inovasi produk, serta diperlukan penilaian dari konsumen. Wilayah pemasaran itu seluruh wilayah Kota Padang dan Padang Harapan Bungka. Jumlah dan harga produk satu produk yaitu original cuaks dengan harga jual 35k per box. Nah, produksi yaitu terdapat bahan baku, alat dan teknologi. Bahan bakunya yaitu ada sekitar 10 bahan baku atau original cuaks dengan 12 buah atau per 2 porsi. Biaya modal produk 10 box per hari, serta alat teknologi yaitu oven listrik, kompor gas mini, dan smartphone. Produksi. Proses berproduksi: siapkan bahan, kemudian buat adonan dimasukkan dalam piping bag, kemudian dibentuk di atas loyang dan bake dalam suhu 130 derajat celcius. Setelah masak, lalu masukkan filling ke dalamnya. Setelah filling dimasukkan, selanjutnya masukkan cuaks ke dalam box dan hias dengan pita dan siap diberikan kepada pembeli. Kapasitas produksi satu hari mencapai 20 box dengan harga jual 35.000 per kotak. Dalam sebulan bisa mencapai 600 box. Manajemen. Bentuk usaha yaitu usaha rumahan. Struktur organisasi dan personilnya. Bagian memasak Indri Manisa dengan bagian keuangan yaitu Sri Rasti. Dana keuangan. Modal kerja modal satu hari mencapai 256 dikali 2 sama dengan 530.000 per hari. Modal satu bulan yaitu 15.900.000. Jadi total modal selama satu bulan yaitu 17.348.000. Pembagian modal yaitu modal sendiri berasal dari Indri, sedangkan dana cadangan berasal dari Ratih. Laba atau rugi. Modal per box yaitu Rp19.809, harga jual per box Rp35.000, total keuntungan per hari Rp800.000, total keuntungan per bulan Rp24 juta. Keuntungan bersih selama satu bulan yaitu Rp6.655.000. Benefit cost ratio break even point analysis. Periode pengembalian modal selama 2 bulan 7 hari. Berdasarkan periode pengembalian modal, berarti bisnis ini sangat layak untuk dijalankan.